Selamat datang di channel Lembaran Buku. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul The Science of Getting Rich. Buku ini membahas tentang bagaimana cara untuk memperoleh kekayaan dan alasan mengapa kita harus kaya. Buku The Science of Getting Rich merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Wallace D. Wattles dan diterbitkan pada tahun 1910 atau sekitar 115 tahun yang lalu. Meskipun buku ini cukup tua, namun pembahasan di dalamnya masih relevan untuk saat ini. Yang membuat buku ini berbeda dengan buku yang membahas tentang cara memperoleh kekayaan lainnya adalah pembahasan. Dalam buku ini, lebih bersifat filosofis dan metafisik. Buku ini akan menjelaskan kepada kita bahwa kita semua bisa menjadi kaya. Bahkan kita harus menjadi kaya. Karena ada ilmu untuk menjadi kaya, dan menjadi kaya adalah hak bagi semua orang. Mengapa kita harus menjadi kaya? Pada dasarnya, kita hidup untuk 3 hal di dunia ini. Pertama, hidup untuk jiwa. Kedua, hidup untuk tubuh. Ketiga, hidup untuk pikiran. Dan dari ketiganya, tidak ada yang lebih baik dari salah satunya. Contoh, jika fokus hidup kita hanya untuk tubuh kita, kita memperhatikan segala sesuatu seperti asupan makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Namun kita tidak peduli dengan jiwa dan pikiran kita. Kira-kira hal apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu, ketiganya harus kita perhatikan, kita jaga agar bisa bertumbuh lebih baik. Dan untuk hal itu, kita butuh satu hal yang selalu diidentikan dengan kekayaan, yaitu uang. Kenapa uang? Karena uang merupakan salah satu alat pembayaran atau transaksi yang dipakai pada saat ini. Kita butuh uang untuk membayar makanan yang kita beli. Kita butuh uang ketika kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain. Dan kita butuh uang untuk biaya pendidikan kita. Inilah alasan yang paling mendasar mengapa kita harus kaya. Karena kita harus menjaga 3 hal tersebut dan membawa ketiganya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sejahtera. Pembahasan dalam buku ini sebenarnya cukup kompleks dan luas. Akan tetapi, dalam video ini kita akan membaginya menjadi 2 bagian besar, yaitu pikiran dan tindakan. Dalam buku ini, penulis berpendapat bahwa untuk menjadi kaya pertama dimulai dari pikiran. Penulis berpendapat bahwa kita harus berpikir dengan cara tertentu. Maksud dari berpikir dengan cara tertentu adalah bahwa kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa kita bisa kaya. Kita harus yakin 100% tanpa keraguan sedikitpun bahwa kita bisa menjadi kaya. Pikiran kita harus fokus pada hal-hal yang positif, seperti kelimpahan, kekayaan, dan yang terpenting rasa syukur. Karena dengan bersyukur, kita akan membuat pikiran kita berfokus dengan apa yang kita miliki dan mencegah kita untuk berpikir tentang apa yang tidak kita inginkan. Bahkan penulis melarang kita untuk berpikir mengenai hal-hal yang merupakan kebalikannya, seperti keraguan, kekurangan, dan kemiskinan. Mengapa kita harus tetap menjaga pikiran kita untuk selalu positif? Karena hal ini berkaitan dengan adanya hukum tarik-menarik. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita merupakan hasil dari pikiran kita. Begitu pula sebaliknya. Apa yang kita pikirkan akan menarik hal tersebut. Dan salah satu cara untuk memperkuat efek dari pikiran, yaitu dengan imajinasi atau visualisasi. Kita harus memperjelas keinginan kita melalui imajinasi bahwa kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Karena keyakinan ini nantinya yang akan mendorong rasa percaya diri dalam diri kita untuk mengambil sebuah tindakan. Nah, apakah kalian pernah dalam situasi di mana kalian benar-benar memaksa diri kalian untuk menghadapi rasa takut terhadap sesuatu? Momen di mana kalian meyakinkan diri kalian berkali-kali bahwa kalian bisa melewati ketakutan itu. Lalu kalian mendapat sebuah keberanian untuk mengatasi hal tersebut. Dan apakah kalian menyadari
Dari mana keberanian itu bermula? Yap, benar. Dari pikiran kalian. Berpikir dengan cara tertentu, atau bisa dikatakan berpikir dengan cara yang tepat, hal ini merupakan sebuah awal untuk meraih kekayaan. Namun apakah dengan berpikir dan berimajinasi sudah cukup untuk dapat meraih kekayaan? Sayangnya, masih belum. Dengan berpikir, Anda dapat menarik emas dari dalam perut gunung. Namun, emas itu tidak akan menambang, menyuling, atau memecah menjadi koin emas, dan menggelinding dengan sendirinya masuk ke dalam saku Anda. Artinya, kekayaan tidak akan pernah Anda bisa dapatkan hanya dengan berpikir. Anda harus mengambil tindakan yang selaras dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi, ayo kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tindakan. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting setelah pikiran, yaitu tindakan. Menurut penulis, kita harus bertindak dengan cara tertentu. Menurut penulis, ada perbedaan antara pemimpi dengan orang yang mengaplikasikan ilmu untuk menjadi kaya, yaitu tindakan. Penulis berpendapat bahwa dalam bertindak kita harus fokus pada hari ini. Kita seharusnya mengambil sebuah tindakan atau aksi nyata, walaupun saat ini kita masih memiliki keraguan. Karena kita tidak akan pernah tahu kemana tindakan dan aksi tersebut akan membawa kita. Pemimpi hanya membayangkan kekayaan dan kesuksesan tanpa mengambil tindakan nyata. Pemimpi juga cenderung menunggu waktu yang tepat untuk bertindak atau menunda-nunda. Dan pemimpi juga cenderung terjebak dengan pikiran masa depan dan masa lalunya. Mereka menyesali masa lalu yang tidak bisa dirubah dan mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti, sehingga mereka tidak maksimal dalam menjalani masa sekarang. Setelah bertindak dengan cara tertentu, penulis juga menyarankan kita untuk memberi nilai lebih dalam bertindak. Maksudnya adalah, kita harus dapat memberikan suatu manfaat kepada orang lain, melebihi dari harga yang mereka bayar. Semisal kalian menulis sebuah buku yang berdasarkan pengalaman kalian selama 10 tahun lebih di bidang tertentu. Lalu kalian menjualnya seharga sekitar ke-70.000. Apakah harga tersebut menurut kalian sepadan dengan masa-masa sulit yang telah kalian lewati untuk memperoleh pengalaman yang kalian tulis di buku tersebut? Akan tetapi, jika kalian lihat dari segi nilai manfaat yang kalian berikan kepada orang lain, apakah sepadan? Itu yang dimaksud oleh Wallace de Wattles. Cara kita memahami sesuatu yang sama akan berbeda. Kalian bisa mempelajari buku ini sendiri. Untuk link pembelian ada di deskripsi.